Pemirsa, jasad yang ditemukan oleh warga di aliran Sungai Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 9 Juli 2025 lalu diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri yang menjadi korban longsor di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kita akan simak liputan Konita Rahman, jurnalis Metro TV, dan juga ada juru kamera Agus Taufik di TKP penemuan jasad. Pemirsa, ditemukan jasad di aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh, di mana kepalanya masih bisa terlihat, akan tetapi kondisinya sudah tidak utuh, pemirsa. Dan untuk jasad tersebut diduga merupakan ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi korban peristiwa longsor yang ada di wilayah Puncak beberapa hari yang lalu. Nah, saya sekarang berada di TKP penemuan jasad dan bisa terlihat ini memang merupakan aliran Sungai Ciliwung, di mana banyak sekali tumpukan sampah, di mana disitulah tempat jasad ditemukan yang tersangkut oleh sampah dan juga kayu-kayu yang berada di bantaran aliran Sungai Ciliwung. Nah, untuk mengetahui bagaimana kronologi lengkap dari penemuan jasad tersebut, saya sudah bersama dengan seorang warga yang pertama kali juga menemukan jasad yang ada di bantaran aliran Sungai Ciliwung tersebut. Permisi Pak, Pak bisa dijelaskan namanya siapa? Baik, nama saya Tarjan, sebagai warga RT 4 RW 8 Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Baik, kalau bisa diceritakan, Bapaknya ini saat pertama kali menemukan jasad pada hari Rabu kemarin, ini bagaimana kronologinya? Jadi gini, kami itu baru pulang dari kegiatan dari luar ya, sekitar jam 2 saya sampai rumah. Jam 2 sampai rumah ada salah satu warga saya yang ke rumah mengatakan, Pak, itu sepertinya di depan masjid Kali Ciliwung ada jenazah. Terus saya mengatakan, sudah tersentuh belum? Belum, tolong diamkan dulu, saya ke sana dulu, saya bilang. Setelah saya ke tempat TKP ini, itu betul saya selamatin kurang lebih sekitar 10-15 menit, itu saya menyatakan, oh ya itu jenazah. Tapi karena saya bukan wewenang saya untuk mengindukkan itu, akhirnya kami langsung menghubungi ke pihak yang wajib, itu adalah polisi yang bertugas sebagai Bimas. Nah, kebetulan kami sendiri juga sebagai warga sekaligus mitra dari kepolisian, makanya apapun yang ada di wilayah kita, kejadian itu selalu kita sigap untuk membantu warga di sini. Saat ditemukan jasad yang berada di bantaran aliran Sungai Ciliwung, ini seperti apa sih Pak kondisinya? Apakah memang banyak sekali tumpukan sampahnya? Dan apakah aliran sungainya cukup deras? Dan seperti apa tepatnya lokasi jasad tersebut kalau bisa ditujukan oleh Bapaknya juga? Jadi gini, memang waktu kejadian itu, penemuan itu aliran cukup deras ya. Nah, waktu itu masih ada kayu malang ke sana, itu jenazah tuh ada di sebelah sana. Kurang lebih sekitar antara 3-5 meter ke tumpukan itu. Nah, kebetulan kemarin pada saat kita datang kemarin, saya lihat dari sini memang saya nggak berani turun, itu ada berapa ekor benyawak. Ini cukup lumayan gede. Nah, setelah itu kami telepon ke Bimas, kurang lebih 30 menit kemudian sampai. Begitu saya bilang, Pak izin tindak lanjut. Nah, saya udah telepon ke Kapolsek Pak, terus lanjut ke tim SAR, ke Palang Hitam, terus dilanjutkan evakuasi. Evakuasi itu kurang lebih sekitar 1 jam ya. Nah, terus dari tim damkar sendiri mengatakan, Pak lewat sini jangan. Saya tidak menjamin karena ini sangat rawan longsor. Pak izin tolong tunjukin jalan. Akhirnya saya arahkan lewat Kalibata Indah yang posisinya itu tembok itu selesailah di samping gedung itu sekadar RW 6. Dan ini kan tadi disebutkan juga ada beberapa ekor biawak ya. Kalau bisa ingatannya Bapak, itu berapa sih Pak ekor biawak yang ada di sekitaran jasad tersebut kira-kiranya saja? Ya sekitar 5 ekor ada ya. 5 ekor. Sekitar 5 ekor itu ukuran biawaknya cukup besar gitu ya Pak? Ada yang segede-gede gini. Ya kalau saya bilang benyawak segini cukup gede loh, bukan kecil lagi gitu. Tadi juga masih ada yang kecil-kecil ada itu, masih ada kelihatan tadi berapa ekor. Berarti
Jadi saat ditemukan memang kondisi korban ini sudah tidak utuh begitu ya Pak? Sudah memang kondisinya terlungkup dan memang batok kepalanya sudah nggak kelihatan lagi ya. Sampai ke tempat evakuasi itu sih memang sudah tinggal separuh aja sih. Baik, terima kasih ya Pak ya. Nah pemirsa, saat ditemukan memang jasad sudah tersangkut di tumpukan sampah yang berada di bagian bawah aliran Sungai Ciliwung. Dan memang kalau bisa saya gambarkan juga, memang kalau terlihat ya bagaimana kondisi TKP ini memang cukup curam dari tempat saya melaporkan saat ini sampai dengan tempat TKP penemuan jasad tersebut. Sehingga untuk proses evakuasi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Tarzan bahwa pihak yang berwajib ini melakukan proses evakuasi memutar begitu di daerah RT 6 yang RW 6 maksud kami yang akhirnya menuju ke bantaran sungai tempat lokasi jenazah tersebut ditemukan. Dan berdasarkan penuturan dari pihak kepolisian bahwa saat ditemukan memang bagian kepala ini sudah tidak utuh dan diduga jasad tersebut sudah meninggal 4 hari sebelum ditemukan, yakni pada tanggal 5 Juli 2025 ini diduga sudah meninggal dunia dan baru ditemukan pada tanggal 9 Juli 2025. Hal tersebut didasarkan pada kondisi kulit korban yang dikatakan sudah melepuh. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jakarta, Konita Rahman, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.